Oke, welcome back. Pada video kali ini kita akan memulai lagi untuk slicing-nya. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah section panel seperti ini. Untuk video kali ini kita akan kembali untuk slicing bagian section service-nya ini. Nah, ini untuk service ini ceritanya adalah service apa yang disediakan oleh toko tersebut untuk pilihan tanamannya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke text editornya. Oke, kali ini untuk yang panel kita tutup dulu. Kemudian kita bikin section baru di sini. Seperti biasa kita kasih komentar. Untuk komentarnya kita kasih service saja, service start, juga service end-nya. Oke, kita bikin tag section dengan kelas service juga ID service. Nah, kemudian kita kasih kontainer ya. Kontainer. Nah, di dalam kontainer ini kita akan bagi menjadi dua row atau dua baris. Untuk baris pertama kita gunakan sebagai headingnya, dan baris kedua kita gunakan sebagai kontennya. Nah, kita kasih aja row kayak gini. Nah, kemudian di row ini yang pertama kita kasih title. Saya menggunakan tag P aja dengan kelas title. Nah, teman-teman tulisannya bisa aja di copy ya. Nah, seperti ini. Dan untuk ini label ya, bukan title. Label. Nah, ini baru title. Saya menggunakan H3 aja dengan kelas title. Sini untuk titlenya saya copy. Nah, itu untuk baris yang kedua. Untuk baris yang pertama. Sini untuk baris yang kedua kita isi dengan konten ini. Nah, teman-teman bisa aja langsung saja di select ya untuk gambar desainnya ini, kemudian di export. Nah, seperti ini. Tekan export. Nah, ini sebelumnya saya udah export untuk gambarnya, jadi tinggal panggil aja. Nah, di sini yang pertama img kita kasih pembungkus dulu ya, image box seperti ini. Yang pertama img, kemudian saya ke folder image ya. Nah, di sini saya udah ada gambarnya. Ini service 1, 2 sampai 4. Image, kemudian saya select service 1. Kemudian ini di copy ya. Di copy. Kemudian kita paste sebanyak 4 kali. 2, 3, dan juga 4. Nah, jika di sini diperhatikan, di sini ada efek ketika di hopper ya, akan memunculkan sebuah elemen ya atau div di sini dengan warna hijau yang di blur gitu. Dan di sini ada tulisan atau keterangan dari service tersebut. Nah, jadi di situ kita bikinnya di sini dengan div dengan nama detail seperti ini. Dan di dalam detail ini ada satu elemen aja. Dengan saya kasih aja H3 ya. Nah, ini. Oh, ini bukan H3 tetapi kita akan kasih link ya. Karena ini sebagai untuk mengarahkan nanti ke halaman tertentu, seperti itu ceritanya. Jadi ini kita copy. Nah, seperti ini. Itu pun juga di image box yang lainnya. Jadi kita copy yang ini, kita paste ke yang lainnya. Nah, seperti ini. Mungkin untuk namanya disesuaikan aja ya, karena saya random aja untuk penamaan dari tanamannya. Nah, kemudian ya mungkin untuk markupnya kurang lebih seperti ini. Kita akan lihat terlebih dahulu.
Untuk defaultnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Untuk gambarnya ya kurang lebih seperti ini, karena kita mengambil dari desain yang udah ada, jadi udah rapi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan styling. Kita ke paling bawah ya. Nah, ke sini, di sini aja. Di sini untuk yang bagian service. Sama kita kasih komentar terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan mengatur untuk sectionnya agar dia mempunyai jarak per sectionnya. Maka dari itu kita akan select terlebih dahulu untuk kelas service ini. Jadi untuk kelas service ini pembungkus yang paling luar yaitu sectionnya. Jadi kita akan atur untuk jaraknya. Nah, di sini kan paling luar nih si grup ini. Jadi kita akan select ke paling atas. Nah, ini terlihat jaraknya di 250 pixel gitu. Jadi kita kasih margin top di sini di 250 pixel seperti ini. Kita refresh. Nah, sekarang udah ada jaraknya antara section yang ini dengan section di atasnya. Nah, kemudian di sini kita akan ketengahkan terlebih dahulu untuk kontennya. Karena seperti yang kita lihat di sini masih mepet di sisi kirinya. Kita akan select lagi di bagian kontainernya dengan menggunakan margin auto kan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita akan styling untuk yang bagian headingnya, heading dari section service-nya. Kita akan masuk ke service, kemudian ke bagian yang pertama untuk label ya. Untuk label ini kita akan lihat dulu desainnya. Nah, dia menggunakan extra bold ya di 16 pixel. Jadi kita akan atur dulu untuk font family-nya di heading font, kemudian font wag-nya di 600 berapa untuk extra bold yang kita input di sini di 800 ya, di 800 pixel. Untuk font size-nya dia defaultnya 16, tetapi di sini untuk color-nya kita akan gunakan primary ya, primary color. Kita akan lihat. Nah, oh ini untuk heading font 700. Service label kayak ada yang salah. Oh, ini jangan pakai pixel ya, sorry, tadi 800. Nah, seperti ini. Dan sebelum itu kita kasih di service row 1 ini kita kasih pembeda ya antara row 1 dengan row yang kedua. Jadi untuk service di row 1 ini kita kasih text align center. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan setting untuk yang title-nya. Di sini menggunakan semi bold aja. Di service, kemudian title. Sini font family-nya default ya. Kemudian font size-nya kita akan lihat di 30 pixel. Kemudian untuk color-nya kita gunakan ini. Nah, seperti ini. Tetapi kita lihat di sini ada jarak ya 20 pixel, margin topnya 20 pixel. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau nggak salah ini Montserrat juga ya.
Jadi kita kasih font family-nya di heading font seperti ini. Oke, itu untuk yang row headingnya. Selanjutnya kita akan ke row kontennya. Di sini ada margin ya, 100 pixel. Surface, kemudian ke row 2. Di sini kita kasih margin dulu di 100 pixel. Nah, sudah kayak gini. Selanjutnya kita akan bikin dia sejajar secara horizontal. Nah, di sini di row 2-nya ini kita bikin display flex agar dia sejajar secara horizontal. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pastikan dia sejajar secara vertikal, jadi menggunakan align item center, dan kita atur justify content space between agar jaraknya sama seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan nge-styling untuk yang efek hovernya ini. Nah, ini kan ada efek untuk ngeblurnya ya, dan juga ada tulisannya di tengah. Jadi kita select si bagian detailnya. Jadi kita masih di row 2, kemudian ke bagian detail. Nah, di bagian detail ini kita kasih dia position absolute, kemudian background color ya, atau kita lihat aja di sini untuk stylingnya. Silahkan teman-teman select untuk yang rectangle ini. Nah, ke inspect, kemudian ada attribute CSS ini. Silahkan teman-teman copy aja yang bagian ini, kemudian pastekan di sini. Nah, ini kita hapus saja untuk komentarnya. Nah, ini kita rapikan. Nah, seperti ini. Oke, kita paste. Nah, sudah ada ya untuk backgroundnya. Nah, sekarang kita akan ngefullkan untuk yang komponen ini sehingga menutupi untuk setiap gambarnya. Jadi kita kasih, ini kan udah absolute ya. Jadi kita pastikan dia nempel di atas dari gambarnya. Kemudian kita pastikan juga dia nempel di bagian kiri. Dan kita kasih width-nya 100% dan height-nya 100%. Nah, ini sebelum kita lanjut di sini kita kasih dulu untuk si row 2, kemudian ke image box. Kita pastikan posisinya menjadi relatif ya, agar si detailnya bergantung pada strip pembungkus image box ini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Udah menutupi gambarnya. Kemudian kita akan memposisikan untuk tulisan ini menjadi ada di tengah. Itu dengan cara kita kasih aja display flex untuk detail ini dan align item center, dan juga justify content center seperti ini, sehingga kita refresh. Nah, tulisannya ada di tengah. Sebelum itu kita akan styling untuk tulisan ini. Nah, ini kita akan copy di, nah seperti ini, kita akan copy ke row 2, kemudian detail, dan di situ ada H3 ya, kalau nggak salah H3, oh bukan, A, tag A. Nah, kita pastekan, dan si A ini kita kasih font family-nya heading font. Nah, ini highlight-nya kita hapus, dan ini kita rapikan.
Nah, seperti ini untuk defaultnya. Dan kita akan hilangkan terlebih dahulu untuk pertama kali terlihat ya untuk gambarnya. Jadi untuk mengakalinya, jadi kita akan hilangkan terlebih dahulu untuk yang background blur hijau ini menggunakan clip pad. Nah, clip pad yang akan kita gunakan yaitu menggunakan circle. Jadi untuk defaultnya si background hijau tadi dia akan hilang dulu. Nah, seperti ini untuk hilangnya. Nah, pastikan si titik hijau ini ada di tengah-tengah kotak ini ya. Artinya si komponennya benar-benar hilang seperti itu. Jadi kita akan copy yang ini clip padnya, kemudian kita akan pastekan di detail ya, bukan di tag A, tapi detail sini. Kita akan save, kemudian kita pastekan. Nah, dia akan hilang. Sebenarnya untuk menghilangkan itu tidak menggunakan display none ya, tetapi kita memanipulasi dengan menggunakan clip pad seperti ini. Akan tetapi ketika di hopper, nah ini untuk yang di hoppernya yaitu si image box-nya. Karena si image box ini dia pembungkus paling luarnya. Jadi kita akan taruh di sini aja. Nah, ketika di hopper si image box ini akan mengatur untuk si detailnya. Akan mengganti atau menambahkan si atribut yang ada di kelas atau selector detail ini, komponen kelas detail ini. Nah, untuk mengaturnya kita akan coba refresh ulang ya. Nah, kita select lagi untuk yang circle-nya. Nah, ini kita full kan seperti ini. Kemudian kita akan copy clip pad-nya, kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita akan kasih transisi biar smooth di 0,3 second aja. Gunakan animasi in and out. Begitupun juga di sebelumnya, sebelum di hoppernya. Kita kasih animasi juga. Kita akan refresh. Nah, jika di hopper seperti ini. Nah, itu dia untuk styling dari ininya, dari efek hoppernya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Kita sudah berhasil untuk menambahkan dari section service ini dan juga melakukan styling ya. Untuk video selanjutnya kita akan mengatur untuk konfigurasi responsifnya dari tampilan ini. Pada itu stay tune on the next video. Thank you.